Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Muhammad Firman Maulana ingin mempresentasikan proposal yang mengambil tema karakter salah satu tokoh dalam cerita pewayangan, yaitu Arya Kumbakarna. Kumbakarna atau Kumbokarno adalah saudara kandung dari Rahwana, raja raksasa dari Alengka. Kumbakarna merupakan seorang raksasa yang sangat tinggi dan berwajah mengerikan, tetapi bersifat perwira dan sering menyadarkan perbuatan kakaknya yang salah. Ayah Kumbakarna adalah seorang resi bernama Wisrawa dan ibunya adalah Kekasih, putri seorang raja dari kerajaan Detya bernama Sumali. Rahwana, Wibisana, dan Surpanaka adalah saudara kandung. Sementara Kubera, Kara, Dusana, Kumbini adalah saudara tiri. Kumbakarna memiliki putra bernama Kumba dan Nikumba. Kedua putranya itu gugur dalam pertempuran di Alengka. Kumba menemui ajalnya di tangan Sugriwa, sedangkan Nikumba gugur di tangan Hanuman. Saat Rahwana dan Kumbakarna mengadakan tapa, Dewa Brahma muncul karena berkenan dengan pemujaan yang mereka lakukan. Brahma memberi kesempatan bagi mereka untuk mengajukan permohonan. Saat tiba giliran Kumbakarna untuk mengajukan permohonan, Dewi Saraswati masuk ke dalam mulut untuk membengkokkan lidahnya. Maka saat ia memohon Indrasan atau dalam arti tata Dewa Indra, ia malah mengucapkan Nindrasan atau dalam arti tidur abadi. Maka dari itu, tapa yang dilakukan Kumbakarna disebut tapa Nindra atau topo Nindro yang berarti tapa tidur. Brahma mengabulkan permohonannya. Karena merasa sayang terhadap adiknya, Rahwana meminta Brahma agar membatalkan anugerah tersebut. Tetapi Brahma tidak berkenan untuk membatalkan anugerahnya. Namun ia meringankan anugerah tersebut agar Kumbakarna tidur selama 6 bulan dan bangun selama 6 bulan. Pada saat ia menjalani masa tidur, ia tidak mampu menggerakkan seluruh kekuatannya. Kumbakarna sering memberikan nasihat kepada Rahwana, menyadarkan bahwa tindakannya keliru karena mengambil Dewi Sinta yang sebenarnya bukan hak atas Rahwana. Ketika Rahwana kewalahan menghadapi Sri Rama, maka ia menyuruh Kumbakarna menghadapinya. Kumbakarna sebenarnya tahu bahwa kakaknya salah, tetapi demi membela Alengka, tanah tumpah darahnya, ia pun maju sebagai prajurit melawan serbuan Rama dan para wanara. Kumbakarna sering dilambangkan sebagai perwira pembela tanah tumpah darahnya karena ia membela Alengka untuk segala kaumnya, bukan untuk Rahwana yang hanya dipenuhi angkara murka saja. Dan ia berperang melawan Rama tanpa rasa permusuhan, hanya semata-mata menjalankan kewajibannya sebagai senopati dari negara Alengka. Yang kedua, wayang. Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Juga memiliki beberapa budaya wayang yang terpengaruh oleh budaya Jawa dan Hindu. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Para wali songo di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3, wayang kulit di Jawa Timur, wayang wong di Jawa Tengah, wayang golek di Jawa Barat. Adalah Raden Patah dan Sunan Kalijaga yang sudah sangat berjasa besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa menggunakan media wayang. Terdapat filosofi yang didasari pembagian wayang pada 3 bagian. Carilah wayang di Jawa Barat, golek ono dalam bahasa Jawa, sampai ketemu wongnya, isinya mengarah yang di tengah. Jangan hanya ketemu kulitnya saja, mengarah di timur, di wetan, wiwitan, yang makna intinya adalah mencari jati diri. Golek ono wong seko isine, ojo mung seko kulite. Bisa diartikan dalam bahasa Indonesia, jangan melihat seseorang dari kulitnya saja, tetapi lihatlah dari isi pikirannya dan hatinya. Wayang berasal dari Jawa asli, pakeliran yang artinya pasangan antara bayang-bayang dan barang aslinya. Bisa diartikan dengan contoh, di dalam pementasan wayang terdapat kecocokan satu sama lain antara alunan musik dan jalan ceritanya. Seperti 2 kalimat syahadat, adapun Tuhan Masyrik wal Maghrib harus diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa terlebih dahulu, yang artinya wetan kawitan
dan kulon atau kaulo, atau saya yang ada di dalam. Carilah Tuhan yang kawitan, yang artinya pertama, dan yang ada di dalam hati manusia. Demikian juga masuknya Islam, ketika pertunjukan yang menampilkan Tuhan atau dewa dalam wujud manusia dilarang, muncullah boneka wayang yang terbuat dari kulit sapi, di mana saat pertunjukan yang ditonton hanyalah bayangannya saja. Wayang inilah yang sekarang kita kenal sebagai wayang kulit. Untuk menyebarkan Islam, berkembang juga wayang sadat yang memperkenalkan nilai-nilai agama. Yang ketiga adalah seni grafis. Seni grafis adalah seni dua dimensi yang diciptakan melalui teknik cetak. Misalnya, cetak sablon, silkscreen, cetak tinggi seperti stempel, cetak datar atau litografi, dan sebagainya. Esensi seni grafis adalah membuat cetakan yang dapat digunakan untuk mentransfer gambar dari cetakan ke media karya, misalnya pada kertas. Terdapat dua pendapat mengenai berawalnya seni ini di dunia. Pertama, menurut pada penemuan seni cetak grafis tertua yang ditemukan di timur dunia, tepatnya di negeri Tiongkok. Di negara tersebut, seni grafis digunakan untuk menggandakan tulisan-tulisan yang beraroma religius. Naskah-naskah keagamaan tersebut ditata atau diukir di atas bidang kayu, kemudian dicetak di atas kertas. Cina telah menemukan kertas dan memproduksinya secara massal sejak tahun 105 di bawah kekuasaan dinasti Yi. Penemuan kertas adalah kunci dari pesatnya perkembangan seni ini. Pendapat kedua, seni grafis telah muncul dari sejak zaman purba dengan ditemukannya cap tangan di gua-gua prasejarah, termasuk di Sulawesi. Meskipun belum menggunakan teknik cetak mutakhir, namun esensi seni grafis tetap ada, yaitu mentransfer gambar dari cetakan yang berupa tangan. Seni grafis di Indonesia awalnya merupakan media alternatif selain melukis dan mematung bagi para seniman murni. Seni grafis baru muncul di Indonesia pada tahun 1950-an. Kemudian teknik cetak grafis juga mulai banyak digunakan dalam seni terapan untuk membuat poster-poster perjuangan. Selanjutnya jenis-jenis seni grafis. Seperti yang dijelaskan seperti tadi, yaitu cetak tinggi, relief, cetak datar, litografi, cetak dalam, dan silkscreen. Berikutnya adalah teknik penciptaan karya. Teknik yang akan digunakan di sini adalah teknik sablon, karena dari beberapa teknik yang dipelajari, yang paling bisa dikuasai adalah sablon atau silkscreen. Dengan media kertas yang akan menjadi penghantar pesan dalam karya yang akan dibuat, dan sebagai penyampaian cerita dari karakter seorang Senopati Arya Kumbakarna. Selanjutnya adalah proses perancangan pembuatan karya. Melalui wawancara, perenungan, juga dari beberapa referensi dan buku online, saya mendapatkan inspirasi dalam perancangan pembuatan sebuah karya, sebuah gambaran alur cerita dari karakter seorang Senopati Arya Kumbakarna. Perancangan desainnya sendiri yaitu dimulai dari membuat sketsa, lalu mengabstruk screen, membuat pola pada screen sesuai desain, menggesut tinta sablon pada media, yaitu kertas, dan mengeringkan tinta pada kertas. Selanjutnya untuk finishing lalu di figura. Yang terakhir adalah contoh sketsa karya. Sketsa tersebut diambil dari cerita Kumbakarna gugur, tepatnya pada saat adegan di mana Kumbakarna maju di medan perang melawan banyak pasukan Ayodhya dan juga para wanara. Di dalam sketsa tersebut menceritakan beberapa tokoh, yaitu Sugriwa, Jatayu, Anila, Anggoda, dan para wanara yang sedang menyerang Kumbakarna. Akhirnya semua pasukan wanara habis gugur di tangan Kumbakarna. Setelah itu Kumbakarna kembali menyerang pasukan lain hingga akhirnya bertemu adiknya, yaitu Gunawan Wibisana, yang ternyata bergabung dengan pasukan Ayodhya karena tidak tahan dengan sifat angkara murka kakaknya, yaitu Rahwana.